찾아서 헤매는 걸까 불안한 내 눈빛 속에 널 담아 아프더라도 너만 있으면 돼 We are the love. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yusuf Hendrawanto. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penulisan kutipan. Penulisan kutipan merupakan salah satu cara untuk menghindari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Ada semakin banyak aplikasi digital yang dapat mengecek keaslian suatu karya tulis. Maka dari itu, para mahasiswa harus mampu menulis kutipan dengan cara yang benar agar dapat menghindari tuduhan plagiarisme dalam karya tulis buatannya. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan suatu pendapat dari seorang ahli atau satu hingga beberapa kalimat yang terdapat dalam karya tulis lain untuk memperkokoh argumen penulis disertai dengan pencantuman sumber kutipan tersebut. Pengambil alihan dalam pengertian kutipan ini tidak bermakna negatif. Jadi, pengambil alihan ini merupakan proses mengambil alih suatu pendapat atau satu hingga beberapa kalimat dari seorang ahli yang bertujuan untuk memperkokoh argumen si penulis, dan tentu saja harus disertai dengan pencantuman sumber kutipan tersebut. Pencantuman sumber kutipan tersebut adalah berupa nama ahli, lalu tahun terbit buku, dan juga nomor halaman. Cara mengutip dibagi menjadi dua, yaitu mengutip secara langsung dan tidak langsung. Nah, ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, pengertiannya adalah kutipan yang diambil dari karya tulis, isinya sama persis dan tidak diubah-ubah. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah hasil simpulan peneliti atau penulis berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan dalam karya tulis. Selanjutnya kita beranjak pada cara penulisan kutipan. Langkah yang pertama, saudara-saudara bisa membaca dan memahami bacaan terlebih dahulu. Bacaan tersebut bisa berupa pendapat atau teori ahli, hasil penelitian, atau simpulan dari suatu karya ilmiah, dan sebagainya. Setelah itu, saudara-saudara bisa menentukan mau menggunakan cara menulis kutipan secara langsung atau secara tidak langsung. Dan jangan lupa menuliskan sumber kutipan dalam kutipan yang sudah saudara tulis. Nah, berikut ini ada contoh, saya akan bacakannya. Yamin 2018-2-19 menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan berpikir. Nah, penjelasan untuk kutipan tersebut adalah: pertama, nama ahli Yamin yang digunakan dalam kutipan adalah nama belakang ahli. Apabila hanya memiliki nama tunggal, maka menggunakan nama tunggal tersebut. Jadi, anggap saja begini. Nama ahli tersebut adalah Muhammad Yamin. Tetapi ketika kita menuliskannya dalam kutipan, kita cukup menggunakan nama belakangnya saja. Kita cukup menggunakan nama Yamin saja. Sedangkan apabila nama ahli hanya terdiri atas nama tunggal, misalnya Sudarsono, apabila seperti itu, maka kita menggunakan nama tunggal tersebut. Lalu yang kedua adalah angka 2018 mengacu pada tahun terbit buku. Sedangkan
Angka 19 mengacu pada halaman di dalam buku. Artinya, kutipan belajar adalah kegiatan berpikir terdapat di dalam buku Yamin yang terbit pada tahun 2018 dan terletak di halaman 19 dalam buku tersebut. Nah, mari kita praktik menulis kutipan. Pertama-tama di layar saudara-saudara bisa melihat ada sebuah buku dengan nama penulis, tahun terbit, halaman, dan sepenggal kutipan. Judul bukunya adalah Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Penulisnya adalah Sardiman. Tahun terbit 2019. Halaman 12. Lalu kutipannya, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Tujuan belajar yaitu untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan baru. Beberapa contoh kegiatan belajar yaitu membaca, menulis, dan sebagainya. Belajar akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya sendiri. Nah, kutipan yang baru saja saya bacakan tersebut terdapat di halaman 12 dalam buku Sardiman yang berjudul Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Buku tersebut terbit pada tahun 2019. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menulis kutipan langsung. Di layar, saudara-saudara bisa membaca 2 kutipan langsung yang berasal dari buku milik Pak Sardiman sebelumnya. Saya akan membacakan Sardiman 2019.2.12 menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Nah, contoh kutipan langsung kedua isinya sama, hanya saja perbedaannya terletak pada letak, nama ahli, tahun, dan nomor halaman. Saudara-saudara bisa memperhatikan cara penulisan kutipan langsung dapat ditulis dengan 2 cara, yaitu dengan meletakkan nama ahli di depan kutipan atau meletakkan nama ahli di belakang kutipan. Apabila diletakkan di depan kutipan, maka nama ahli ditulis seperti biasa di luar tanda kurung. Jadi, yang dikurung hanya tahun dan nomor halaman saja. Sedangkan apabila menulis kutipan langsung dengan cara menuliskan nama ahli di belakang, maka nama ahli ditulis di dalam tanda kurung beserta tahun dan juga nomor halaman. Nah, nama ahli yang digunakan dalam kutipan adalah nama belakang. Tapi tadi saudara-saudara sudah melihat bahwa buku ini ditulis oleh Pak Sardiman. Sardiman adalah nama tunggal, jadi menggunakan nama tunggal tersebut. Angka 2019 mengacu pada tahun terbit buku. Angka 12 mengacu pada halaman dalam buku. Nah, penjelasan untuk kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat yang dikutip harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Bisa dilihat ya, pada contoh di layar ada tanda petik 2 di awal dan di akhir kutipan. Lalu isi kutipannya sama persis dengan pendapat ahli dan tidak diubah-ubah. Nah, kutipan ini diambil dari kalimat pertama pada sepenggal paragraf dalam buku Pak Sardiman di halaman 12. Saya kembalikan sebentar pada slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya bisa dilihat ya, di kalimat pertama
Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Titik. Nah, itu diambil utuh, persis plek gitu. Makanya ini disebut kutipan langsung, karena pendapat Pak Sardiman diambil secara utuh, tanpa diubah-ubah, tanpa ditambah-tambahi, atau tanpa dikurang-kurangi. Baiklah, kita berlanjut pada contoh kutipan tidak langsung. Pertama-tama, perhatikan dulu contoh di layar. Saudara-saudara bisa melihat bahwa contoh di layar tidak menggunakan tanda petik 2. Jadi, penulisan kutipan tidak langsung tidak memerlukan tanda petik 2. Baiklah, akan saya bacakan contoh kutipan tidak langsung. Sardiman 2019.212 menyatakan bahwa belajar adalah kegiatan membaca, menulis, dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan baru. Seperti pada contoh kutipan langsung, perbedaan dua contoh kutipan tidak langsung ini hanya terletak pada letak nama ahli di dalam kutipan. Pada contoh pertama, nama ahli diletakkan di depan, dan contoh kedua, nama ahli diletakkan di belakang. Oke, untuk penjelasannya akan saya jelaskan satu-satu. Kutipan tidak langsung digunakan untuk menyederhanakan isi bacaan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi, bagi saudara-saudara, misalnya ingin mengutip suatu pendapat atau teori dari seorang ahli. Nah, apabila pendapat tersebut terlalu panjang, terlalu bertele-tele, bahkan bahasanya itu masih menggunakan ejaan yang lama, maka saudara-saudara bisa mengubahnya dengan cara menyederhanakan isi bacaannya. Nah, isi kutipan yang saudara buat nanti tidak boleh melenceng dari gagasan bacaan yang dikutip. Artinya, ketika saudara menulis kutipan tidak langsung, saudara menuliskan hasil simpulan saudara berdasarkan pemahaman saudara terhadap isi bacaan tersebut. Yang penting gagasannya harus tetap sama dengan pendapat atau teori dari ahli tersebut. Nah, lalu jangan lupa kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda petik 2. Kutipan tidak langsung ini merupakan salah satu cara untuk menghindari plagiarisme. Selanjutnya, ada satu kutipan lagi. Saya bacakan sedikit. Aiman dalam Risma 2018-16 menyatakan bahwa akuntansi adalah bla 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 bla. Nah, ketika saudara menemui kutipan seperti ini, penjelasannya adalah pengertian akuntansi tersebut merupakan teori atau pendapat dari Aiman sebagai pencetus teori pengertian akuntansi tersebut. Jadi, bukan Risma yang mencetuskan teori pengertian akuntansi tersebut. Nah, lalu dalam Risma ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika saudara-saudara menemui kutipan seperti ini dalam suatu karya ilmiah atau mungkin di dalam buku, artinya penulis buku atau penulis karya ilmiah itu adalah Risma. Di dalam buku Risma atau di dalam karya ilmiah Risma yang terbit atau dipublikasikan pada tahun 2018, tepatnya di halaman 16 terdapat pengertian akuntansi yang dicetuskan oleh Aiman. Jadi artinya pendapat atau teori Aiman ini ada di dalam buku atau karya ilmiah Risma. Nomor halaman dan tahun itu merujuk pada buku atau karya ilmiahnya Risma, bukan Aiman. Nah, untuk saudara-saudara semua, etika penulisan karya ilmiah sudah semakin ketat. Maka dari itu, kita sebagai penulis
harus menghargai dan mengapresiasi ahli yang asli mencetuskan teori tersebut. Maka dari itu, para penulis karya ilmiah diminta untuk menghindari cara penulisan kutipan yang seperti ini. Karena apabila menggunakan cara penulisan kutipan seperti ini, penulis karya ilmiah tersebut merupakan tangan ketiga. Tangan pertamanya tentu saja Aiman sebagai pencetus teori asli, lalu Risma yang menggunakan teori Aiman, lalu Anda sebagai penulis karya ilmiah yang mengambil alih teori Aiman lewat kutipan di dalam buku atau karya ilmiah Risma. Intinya begini, saudara-saudara sebagai penulis karya ilmiah diminta untuk menuliskan kutipan langsung dari sumber utama. Jadi tidak perlu menggunakan dalam seperti itu. Langsung dari sumber utama. Dalam contoh ini, ya saudara-saudara harus langsung menuliskan Aiman. Lalu langsung tahun berapa bukunya Aiman tersebut terbit, di nomor halaman berapa kutipan pengertian akuntansi tadi berada. Jadi tidak perlu lewat Risma. Oke, semoga bisa dipahami. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan saya tentang penulisan kutipan. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sekali lagi untuk kalian semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.